Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Agustiani. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang sistem hukum di Indonesia. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Sistem diartikan sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya. Sementara hukum dimaknai sebagai seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi bila melanggarnya. Dengan demikian, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Sistem hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri yang terikat, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum. Sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas subsistem yang lebih kecil, yaitu subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain yang hakikat merupakan sistem tersendiri dengan proses yang tersendiri pula. Komponen sistem hukum adalah yang terdiri dari beberapa poin antara lain: 1. Masyarakat hukum, himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik individu maupun kelompok, sekaligus tempat hukum itu diterapkan. 2. Budaya hukum, pemikiran-pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya. 3. Filsafat hukum, formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia. 4. Ilmu hukum, media komunikasi antara teori dan praktik hukum sekaligus media pengembangan teori, desain, konsep hukum. 5. Konsep hukum, formulasi, kebijaksanaan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum. 6. Bentuk hukum, hasil proses pembentukan hukum. 7. Pembentukan hukum, bagian proses hukum yang meliputi lembaga, aparatur, dan saran pembentukan hukum. 8. Penerapan hukum, proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum meliputi lembaga, aparatur, saran, prosedur, penerapan hukum. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.